Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang banyak, utamanya nikmat kesehatan dan kesabaran serta keikhlasan untuk selalu bisa belajar. Semoga kondisi yang seperti ini, kondisi yang kita miliki, yaitu utamanya kesehatan, senantiasa kita dapatkan dan kita semuanya beserta keluarga semuanya sehat. Anak-anak, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah Al-Zalzalah. Surah apa? Yaitu surah Az-Zalzalah. Anak-anak semuanya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu surat Al-Zalzalah adalah berjumlah 8 ayat. Nah, kita baca dari ayat 1 dan seterusnya nanti kita ulas di belakang. Sama-sama kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha بأنك ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Anak-anak, selanjutnya kita baca bersama-sama terjemah daripada surah Az-Zalzalah. Yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang ketiga, waqalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Kita lihat pada ayat keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ayat yang kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Kita lihat terjemah dari ayat yang ke-6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka. Apa yang diperlihatkan yaitu balasan dari semua perbuatannya. Ayat yang ke-7, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah
niscaya dia akan melihat balasannya. Dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Anak-anak semuanya, itu adalah terjemah daripada surah Az-Zalzalah. Sekarang mari kita lihat kandungan daripada surah Az-Zalzalah. Yang pertama, surat Az-Zalzalah adalah surat yang ke-99 dan terdiri dari 8 ayat. Tergolong surah Madaniyah. Kenapa tergolong surat Madaniyah? Karena surat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi semua surah yang diturunkan di Madinah atau surat yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka itu dinamakan surah Madaniyah. Dan surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah atau Nabi masih berada di kota Makkah, maka itu dinamakan surat Makkiyah. Itu perbedaan surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Yang kedua, kandungan dari Al-Zalzalah, bahwa surat Al-Zalzalah itu menceritakan kejadian pada hari kiamat. Jadi apa? Menjelaskan atau menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Yang ketiga, dalam surah Az-Zalzalah juga disebutkan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang putih bercahaya mukanya atau wajahnya, juga sebaliknya. Jadi ketika hari kiamat itu, bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan sesuai dengan perbuatannya. Ada yang putih bercahaya wajahnya bersinar. Ada juga yang sebaliknya, artinya wajahnya nampak hitam mencekam menakutkan. Nah, tentu siapa mereka yang berwajah putih bercahaya? Tentu adalah mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa di antara mereka itu yang berwajah hitam mencekam, berwajah gelap, tak ada sinar? Nah, tentu adalah golongan daripada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, dan juga tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak kita semuanya, maka mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, harus rajin beribadah dan lain sebagainya, agar supaya nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan dalam keadaan wajah kita bercahaya, berwarna putih, bercahaya, mengkilat. Karena apa? Karena keimanan kita, ketakwaan dan ibadah kita. Nah, itu kita agar kita menjadi orang yang selamat. Nah, maka kita harus beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, surah Az-Zalzalah menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, apa saja perbuatan manusia, semuanya, baik perbuatan yang besar, yang kecil, perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik, semua akan dilihat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan pada pada ayat yang ke-7 misalnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin
khairayyarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat darah, sekecil apapun perbuatan baik, maka kita juga akan melihat kebaikannya itu. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya sekecil apapun berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kejelekan, berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, berbuat yang tidak baik, berkata dan lain sebagainya, yang baik sekecil apapun juga akan diperhitungkan pahalanya. Juga sebaliknya, sekecil apapun kejelekan juga dimintai pertanggungjawaban. Maka agar kita semuanya senantiasa itu mendapatkan keberuntungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti membiasakan perbuatan yang baik walaupun kecil, tetapi kita senantiasa untuk selalu berlatih, selalu belajar untuk berbuat yang baik-baik walaupun kecil. Nanti semuanya karena kita terbiasa berbuat kebaikan, tentu kebaikan itu akan menjadi besar, akan berlipat ganda pahalanya. Oleh karena itu, kita biasakan untuk senantiasa berbuat kebaikan agar kita selalu disayang oleh Allah, kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, demikian kandungan daripada surah Al-Zalzalah. Sekarang kita lihat rangkumannya atau kesimpulan daripada surah Az-Zalzalah. Yang pertama, yang A, surah Az-Zalzalah adalah surah yang ke-99 terdiri dari 8 ayat. B, surah Az-Zalzalah menggambarkan kepada kita tentang kejadian pada hari kiamat. Semuanya. Nah, seperti itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga atau yang C, bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Maka kita senantiasa membiasakan diri untuk selalu membiasakan diri melakukan perbuatan yang baik-baik. Yang terakhir, bahwa semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita biasakan untuk selalu berbuat baik agar supaya kita semua mendapat yang baik-baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak pertemuan kali ini, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga karena kita mau belajar Al-Quran, hidup kita senantiasa mendapat cahaya Al-Quran, sehingga kita dapat membiasakan diri berbuat yang baik-baik. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan pesan Ustadz, mari kita jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita. Semoga kita semuanya segera bebas dari situasi pandemi ini dan kita bisa belajar bertatap muka bersama-sama sebagaimana biasanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat kita. Sholat kita jangan sampai teledor. Biasakan sholat tepat pada waktunya. Juga jangan lupa kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sekaligus berbakti kepada keduanya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah